Kembali lagi bersama kami dalam segmen NTV Prime Dialog. Pemirsa, sebelumnya kami menyampaikan turut berduka cita dan prihatin menyusul musibah naas yang terjadi di perairan Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur. KM Putri Sakinah yang tengah mengangkut wisatawan dilaporkan tenggelam pada 26 Desember 2025. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 1 dari 4 jenazah yang hilang dalam insiden ini. 4 korban merupakan seorang ayah, Martin Carreras Fernando, diketahui seorang pelatih tim B wanita Valencia CF, beserta 3 anaknya. Prime Dialog tak hanya menyoroti aspek penanganan krisis keselamatan pariwisata, kita juga akan mengupas koordinasi darurat di destinasi wisata prioritas nasional, khususnya Pulau Komodo. Untuk membahasnya, saya menghadirkan narasumber melalui sambungan Zoom, ada staf ahli Kementerian Bidang Manajemen Krisis, Kemenparekraf Fajar Hutomo, dan pemerhati pariwisata NTT, Florianus Suryon. Namun sebelum diskusi, pemirsa, mari kita simak pernyataan dari tim SAR terkait progres pencarian korban berikut ini. Kami laporkan perkembangan operasi SAR di hari keempat terhadap kecelakaan KM Putri Sakinah yang mengalami mati mesin dan tenggelam di perairan Padar dan Pulau Serai. Dapat kami laporkan perkembangan pencarian kembali dilaksanakan oleh tim SAR gabungan pada pukul 07.00. Begitu melaksanakan pencarian, tim terima informasi pada pukul 06.05 bahwa satu body bag, satu korban jenazah ditemukan kurang lebih 1 nautical mile dari lokasi titik duga kapal itu mengalami karam atau tenggelam. Selanjutnya korban dievakuasi menuju ke Labuan Bajo dan dibawa menuju ke rumah sakit RSUD Labuan Bajo. Kita akan sapa para narasumber yang bergabung melalui sambungan Zoom di kesempatan NTV Prime Dialog kali ini. Ada Pak Fajar Hutomo selaku staf ahli Kementerian Bidang Manajemen Krisis Kemenparekraf. Pak Fajar, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Ada juga Florianus Suryon selaku pemerhati pariwisata NTT. Bang Florianus, kabar baik? Ya, selamat sore. Kabar baik, Bang. Ya, saya ke Pak Fajar terlebih dahulu. Pak Fajar, Kemenpar sudah kirim staf sus ke Labuan Bajo. Langkah prioritas apa sejauh ini yang telah diambil khususnya menyangkut korban WNA asal Spanyol? Ya, terima kasih, Mbak. Mohon maaf sebelumnya, mungkin saya sedikit koreksi saja. Tadi sempat disebut Kemenparekraf, tapi karena memang saat ini nomenklaturnya sudah Kemenpar, ya, datang dari Spanyol untuk mendampingi sang istri ini. Nah, ini tentu perlu kita lakukan. Jadi kedatangan mereka kami kawal. Jadi hari ini tadi pagi mereka terbang menuju Denpasar, Bali untuk melakukan pemulangan si anak yang diantar oleh keluarganya. Si istri dan kakak korban ini kembali ke Labuan Bajo malam ini pukul 18.50 waktu setempat. Gitu. Pak Fajar, dan kami ada berapa keluarga korban yang datang langsung dari Spanyol untuk mendampingi korban, diantaranya istri pelatih Valencia dan juga anak-anaknya, ada berapa keluarganya, Pak Fajar? Ya, jadi yang sudah datang kemarin itu 1 orang, kakak si istri, dan kemudian juga dari wakil duta besar Spanyol yang ada di Jakarta juga dari Spanyol. Jadi dia posisi di Jakarta duta besar, tetapi sedang masa liburan di Spanyol, dan dia kembali ke Jakarta dan langsung bersama saya 1 pesawat kemarin ke Labuan Bajo. Jadi hingga saat ini ada 2 orang dari pihak keluarga dan pihak embassy. Dan infonya besok akan ada keluarga lagi yang datang dari Spanyol juga untuk bergabung di Labuan Bajo. Ya, komunikasi terakhir dengan wakil duta besar Spanyol yang sudah hadir langsung di sini, seperti apa koordinasinya dengan pihak Kemenpar sejauh ini, Pak Fajar? Ya,
beliau menyampaikan rasa terima kasih. Tentu kita semua berduka cita dengan kejadian ini, namun beliau dan kakak korban yang tadi saya sebutkan menyampaikan, bahkan dia membuat videonya ucapan terima kasih atas upaya yang telah dilakukan oleh seluruh pihak yang ada yang terlibat di dalam proses pencarian ini, ya, Kemenpar, kemudian Gahawisri, KSOP, kemudian KNKT, ada Basarnas juga, BNPB, kepolisian juga dari Polda NTT juga tadi Pak Kapolda sudah hadir di sini. Jadi mereka menyampaikan terima kasih dan bersyukur tadi sebelum mereka berangkat ke Denpasar bisa melihat jenazah. Tadi videonya nampak di ambulans, itu bertepatan dengan rencana mereka akan kembali ke Denpasar. Gitu. Baik, saya ingin ke Bang Florianus selaku pemerhati pariwisata NTT. Bang Florianus, apa yang menjadi catatan Anda terkait dengan insiden ini, utamanya hal-hal yang sebaiknya dilakukan oleh Kemenpar begitu ya, terlibat langsung dalam SOP atau safety assurance bagi penyedia jasa wisata laut dan lain sebagainya? Ya, pertama-tama saya berlasungkawa dulu ya atas kejadian yang terjadi. Saya pikir kejadian serupa ini bagi warga Labuan Bajo itu hampir sudah menjadi biasa gitu loh dengan kejadian ini. Yang menjadi luar biasa adalah kurangnya evaluasi pemerintah, pihak otoritas terkait dengan sistem atau kualitas pelayanan laut di perairan Manggarai Barat lebih umumnya ya. Nah, saya melihat bahwa pelayanan kapal-kapal yang light laut saat ini itu semacam asal-asalan saja. Yang penting layak secara administrasi. Padahal yang kita tahu bahwa layak laut itu berhubungan dengan sistem pengamanan, keselamatan itu yang paling penting. Jadi bukan hanya sekedar menerbitkan surat bahwa dia layak atau silakan jalan, tidak. Dia harus betul-betul melakukan pengawasan, baik secara fisik kapal itu sendiri, kemampuan ABK-nya, jadi dia punya kompetensi, dia harus memiliki kompetensi. Jadi dua, kapal itu memiliki kompetensi teknis dan pihak otoritas bandar juga KSOP harus memiliki kompetensi teknis untuk memeriksa pertama mesin kapal, fisik ya, termasuk fisik. Terus kemudian alat-alat yang gampang dan mudah memicu kebakaran di kapal. Itu harus dipastikan dulu. Gitu. Baru KSOP keluarkan izin penyeberangan atau izin kelayakan dari sebuah kapal. Clearing kapal itu jangan clearing dulu baru periksa. Satu. Yang kedua, yang berikut, bahwa tingkat keselamatan itu tidak hanya sekedar memeriksa fisik kapal, tetapi juga harus korelasi dengan BMKG. Bayangkan kalau clearingnya sore, berangkatnya malam. Berangkat malam itu sangat-sangat rentan dengan kejadian-kejadian yang tidak pernah kita inginkan. Arus laut itu sudah jelas. Tidak terjadi hanya siang, tapi siang malam. Jadi kita lebih pada diskusi tentang, selama ini kan diskusi tentang bencana, setiap kejadian. Dan ini berulang-ulang, Pak. Kejadian ini berulang-ulang. Ini kan mencoreng citra pariwisata kita di Manggarai Barat, khususnya. Dan kalau wisatawan asing yang jadi korban, ya ini yang terjadi. Kita semua ini, seluruh unsur instansi terkait menjadi seperti anggota pemadam kebakaran semua, layaknya pemadam kebakaran, rame-rame menyelamatkan. Tapi dari waktu ke waktu kita tidak mengevaluasi kejadian-kejadian serupa. Ini jadi soal.
Ini kan di destinasi wisata premium ya Bang Florianus. Kemudian kalau Iya. dari catatan Anda, ini yang sempat saya baca dari 2024 sampai akhir 2025 ada kurang lebih 15 kecelakaan kapal wisata ya Nah, di sekitar benar. Labuan Bajo dan wilayah sekitarnya. Benar. Tapi kalau menyoroti peran KSOP, Anda menilainya seperti apa? Iya, saya pikir itu tadi ada dua hal. Jadi KSOP sekarang ini di Manggarai Barat lebih kepada administrasi, izin dengan pertimbangan administrasi, bukan pertimbangan teknis. Gitu. Oke. Jadi layak atau tidak itu tergantung dari oknum-oknum di KSOP. Tidak pernah ada pertimbangan pertama, coba cek dulu kapal itu layak enggak. Kalau mesinnya sudah ada bocor-bocor ya, mestinya itu ditahan dulu. Ini apa ini? Ya, saya ingin kembali ke Pak Fajar ya. Pak Fajar, tadi apa yang disampaikan oleh Bang Florianus ya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan terkait standar keselamatan dan kelayakan dari kapal. Selain faktor cuaca yang memang selalu terjadi ya biasanya di akhir tahun ini. Nah kalau dari insiden KM Putri Sakinah ini, standar kelayakan kapalnya seperti apa yang ditemui di lapangan, Pak Fajar? Ya, baik. Jadi apa yang fakta yang saya dapatkan di lapangan. Jadi kita berbicara pada kejadian ini ya, supaya tidak melebar kemana-mana dengan asumsi yang liar. Jadi kita fokus pada kejadian yang kemarin itu. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari KSOP, surat izin berlayar itu diajukan tanggal 25 Desember. Okay. Dengan status laik laut. Ya, saya tidak dalam kapasitas untuk mempertanyakan kualitas dari pernyataan kelaikan laut ini, tapi yang pasti surat SPB-nya sudah diterbitkan berdasarkan SOP yang memang sudah ada di kawan-kawan perhubungan laut dalam hal ini KSOP. Nah lalu kemudian esok harinya siang kapal ini berangkat dari pelabuhan. Jadi tadi kalau ada statement berangkat malam, fakta yang disampaikan kepada saya oleh KSOP berdasarkan keterangan juga, tentunya kalau kapal berlayar ada manifestnya juga di KSOP dan pihak yang berwenang sudah menginterview istri korban dan juga nahkoda. Jadi kapal berangkat pada tanggal 26 siang. Ya. Mereka berlayar dulu ke Pulau Kalong. Nah setelah itu mereka kemudian berlayar ke posisi ini antara Pulau Padar dan Pulau Rinca. Memang biasanya kapal-kapal itu berlabuh, jadi merapat di sekitar Pulau Padar. Memang menginap di situ karena rencananya biasanya besok pagi mereka mungkin melihat sunrise dan sebagainya untuk aktivitas itu. Jadi itu informasi yang saya dapatkan dari tim KSOP. Ini terkait dengan tadi pertanyaan apakah laik laut, gitu ya. Ya, jadi situasinya seperti itu. Lalu terkait dengan cuaca, tadi saya juga melihat data ketinggian gelombang laut yang diterbitkan oleh BMKG. Ya, tinggi gelombang laut spesifik di area itu, di antara Padar dan Rinca. Itu tinggi gelombang rata-rata setengah meter. Setengah meter. Kalau tinggi gelombang itu Mbak, ada hijau, biru, kemudian kuning dan merah. Gitu ya. Hijau, biru itu maksimum tinggi gelombang setengah meter. Jadi dari sisi itu masih aman. Nah, lalu kemudian pertanyaannya kan bagaimana kejadian ini terjadi, gitu ya. Tadi berdasarkan info yang disampaikan oleh istri korban dan juga nahkoda, jadi posisi kapal pada saat itu adalah di perairan itu tidak sedang buang jangkar, jadi posisi mesin menyala, tidak mati. Nah, pada saat itu mendadak terjadi
gelombang, kalau kawan-kawan di para sailor, pelayar di Labuan Bajo ini menyebutnya gelombang laut kala-kala, Mbak. Jadi pada saat itu, jadi saya mengutip apa yang disampaikan secara teknis oleh kawan-kawan Gahawisri dan juga KSOP. Pada saat itu, meskipun gelombang hanya setengah meter, tiba-tiba terjadi kurang lebih pukul 8:30 itu, terjadi gelombang kala-kala itu. Di mana ada fenomena titik air laut dari utara pada saat itu posisi surut tertinggi, lalu kemudian ada arus dari selatan. Nah, ini yang kemudian bertemu di posisi perairan itu. Ini kurang lebih fenomenanya seperti yang sering terjadi di Selat Bali. Dan itu kejadiannya sangat cepat. Dan menurut informasi dari istri korban dan juga nahkoda, kapal terhantam gelombang kala-kala itu 2 kali. 2 kali. Nah, begitu 2 kali, dia langsung posisinya menghujam. Gelombang kala-kala ini setinggi 2 meter ya, Pak? Iya, karena kan rata-rata kedalaman air di wilayah itu 20 meter hingga 50 meter. Jadi sebenarnya cukup dangkal. Nah, gelombang itu kan ketika permukaan bawah lautnya itu dangkal, dia punya resiko ketika ketinggiannya berubah, tadi kan 20 sampai 50 meter, maka dia akan menimbulkan gelombang naik di puncaknya. Baik. Nah, jadi ketika ada gelombang itu menghantam kapal, kemudian mesin mati, dan peristiwa itulah yang membuat kapal tenggelam. Betul demikian, Bapak? Ya, jadi posisinya seperti terjungkir begitu informasinya. Jadi baling-baling muncul di permukaan. Nah, itu yang menyebabkan mesin tiba-tiba mati karena putaran mesin tiba-tiba kehilangan hambatan. Biasanya kan dia di air. Lalu tiba-tiba terangkat sehingga dia mesinnya mati dan kemudian sinking. Nah, ketika posisi terbalik itu, si korban yang selamat ini, si ibu dan anaknya ini, posisinya di deck. Jadi dia tidak di bawah. Sehingga dia kemudian bisa menyelamatkan diri dan diselamatkan oleh kapal KSOP yang pertama datang ke lokasi. Nah, sementara korban yang lain ada di kamar tidur dan sudah sempat dibangunkan, infonya jadi digedor, tetapi memang entah mengapa tidak bangun, mungkin tertidur lelap begitu ya. Baik. Jadi dari kronologi ini nanti kita akan ulas lagi Pak Fajar dan juga Bang Florianus, apakah sebetulnya kejadian ini bisa diantisipasi dan bagaimana sebenarnya standar kapal yang layak laut dan layak untuk berlayar begitu ya. Kami akan kembali Pak Fajar dan Bang Florianus dan juga pemirsa sesaat lagi tetaplah bersama kami di NTV Prime usai jeda pariwara berikut ini.